Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Novel ringan, Tensei Kenja no Isekai Raifu, Daini no Sokugyo wo ete, Sekai Saikyo Minari Masita, Chapter 21 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A plus other mode of perbaikan kata. Chapter 21. Sini. Salah satu slime memimpin jalan melalui gunung. Itu adalah jalan yang rumit yang sulit untuk dilihat. Ketika kami akhirnya tiba, ada apa yang tampak seperti gua di bawah akar pohon yang dikelilingi oleh tanaman. Saya tidak berpikir bahwa saya akan dapat menemukannya tanpa panduan. Dan ada seorang gadis di dalamnya. Dia tampaknya berusia sekitar 15 tahun. Dia terlihat lembut dan cantik, tapi wajahnya tampak sangat sakit. Bukan hanya itu, tapi ada sesuatu tentang dirinya yang tampaknya bukan manusia. Bahkan pakaiannya tidak terlihat seperti buatan manusia. Bagaimana jika dia adalah monster yang berbentuk manusia? Nona Dryad, apakah kamu hidup? Ya, entah bagaimana. Gadis itu menjawab lemah pada suara lendir itu. Itu bukan suara manusia, tetapi karena saya masih menggunakan monster mutual understanding, saya bisa mengerti apa yang dia katakan. Jadi bukan hanya saya, wajahnya benar-benar terlihat sakit-sakitan. Tetap saja, jarang bagimu untuk datang ke sini. Apakah sesuatu terjadi? Petik 1. Iya, saya membawa seseorang yang mungkin membantu Anda. Petik 1. Ini Yuji. Lendir itu berkata ketika mereka menatapku. Mereka ingin saya masuk, maka saya melangkah ke dua tempat gadis itu berada. Itu manusia. Dia menatapku dengan ngeri dan mundur. Sepertinya dia takut pada manusia. Tapi yang ini tidak menakutkan. Dia orang yang baik. Petik 1. Dia sangat kuat dan melindungi kita. Petik 1. Dan dia bisa mengerti kita. Lendir berusaha membujuk gadis yang ketakutan itu. Aku memutuskan bahwa yang terbaik adalah tetap diam. Dan itulah yang saya lakukan selama beberapa menit berikutnya. Tuan manusia, apakah Anda akan membantu saya? Dia bertanya dengan ragu-ragu. Saya kira dia akhirnya berhenti melihat saya sebagai orang yang menakutkan. Aku tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Saya baru saja datang ke sini untuk mengumpulkan bunga Dria. Jadi, bahkan jika seseorang meminta bantuan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Ketika saya memikirkan ini, lendir mulai berbicara kepada saya. Beberapa orang jahat meninggalkan sesuatu yang aneh di hutan, dan sekarang hutan itu sakit. Dryad adalah peri hutan, jadi dia kehilangan sihirnya dan lemah. Gadis itu mengangguk pada kata-kata lendir itu. Saya melihat, gadis ini, disebut Dryad, adalah peri hutan. Saya telah melihat tanah sepanjang waktu untuk mencari bunga-bunga itu, tetapi sekarang setelah saya memikirkannya, ya, pohon-pohon itu tampak agak tidak sehat. Dengan kata lain, kamu ingin aku menghancurkan atau menghilangkan benda aneh ini. Juga, jika Anda bisa mendapatkan kembali sihir Anda entah bagaimana. Setelah mengatakan ini, saya melihat melalui keajaiban yang saya peroleh. Dan kemudian saya menemukan sesuatu yang disebut transfer energi, yang terdengar seperti apa yang saya cari. Sepertinya itu akan memungkinkan saya untuk mengirim energi sihir ke seseorang yang saya sentuh. Namun, itu mungkin membuatnya takut jika saya melakukannya secara langsung. Hei, bisakah kau menyentuh Dryad sebentar? Baik, petik 1. Salah satu slime menyentuhnya, dan kemudian saya mengaktifkan sihir. Transfer ajaib, transfer energi. Petik 1. Sama seperti sihir diaktifkan, energi sihir dalam status saya mulai berkurang. Setelah beberapa waktu, energi saya turun menjadi sekitar setengah dan kemudian berhenti. Kemudian Dryad memiringkan kepalanya. Aku merasa lebih ringan sekarang. Tuan manusia, Anda mengatakan transfer energi, maksud Anda? Ya, mereka bilang kamu tidak punya energi yang cukup, jadi aku menggunakan lendir untuk mengirimimu beberapa. Apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Iya, terima kasih. Dryad berkata sambil tertawa. Jadi itu berjalan dengan baik. Baiklah, aku akan pergi ke tempat ini di mana orang jahat meninggalkan sesuatu. Aku menduga ada sesuatu yang harus dilakukan tentang itu. Iya, dan kemudian Dryad bergegas melewati saya dan meninggalkan gua. Sepertinya dia kurang berhati-hati setelah transfer energi.
Petik 1. Setelah itu, saya tiba di sudut hutan di mana kerusakannya sangat parah. Tidak, itu bukan hutan. Ini karena semua pohon dan tanaman di daerah itu telah mati, dan itu adalah tanah kosong. Di tengah, adalah sesuatu yang tampak seperti batu sihir hitam besar. Jadi saya harus membuangnya di suatu tempat atau menghancurkannya. Itulah yang saya pikirkan ketika saya berjalan ke sana dan mengambilnya. Ah, tunggu. Griat memanggil tepat ketika aku mengambilnya. Apakah ada masalah? Saat aku bertanya-tanya ini, Griat melihat pada batu ajaib yang aku pegang dan kemudian bergumam dalam kebingungan. Kenapa kamu bisa menyentuhnya? Novel ringan, Tensei Kenjan no Isekai Raikou, Daimi no Shokugyo wo Ete, Sekai Saikyo ni Narimasita, Chapter 21 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A plus Other Mode of perbaikan kata. Chapter 21. Sini. Salah satu slime memimpin jalan melalui gunung. Itu adalah jalan yang rumit yang sulit untuk dilihat. Ketika kami akhirnya tiba, ada apa yang tampak seperti gua di bawah akar pohon yang dikelilingi oleh tanaman. Saya tidak berpikir bahwa saya akan dapat menemukannya tanpa panduan. Dan ada seorang gadis di dalamnya. Dia tampaknya berusia sekitar 15 tahun. Dia terlihat lembut dan cantik, tapi wajahnya tampak sangat sakit. Bukan hanya itu, tapi ada sesuatu tentang dirinya yang tampaknya bukan manusia. Bahkan pakaiannya tidak terlihat seperti buatan manusia. Bagaimana jika dia adalah monster yang berbentuk manusia? Nona Dryad, apakah kamu hidup? Ya, entah bagaimana. Gadis itu menjawab lemah pada suara lendir itu. Itu bukan suara manusia, tetapi karena saya masih menggunakan monster mutual understanding, saya bisa mengerti apa yang dia katakan. Jadi bukan hanya saya, wajahnya benar-benar terlihat sakit-sakitan. Tetap saja, jarang bagimu untuk datang ke sini. Apakah sesuatu terjadi? Petik 1. Iya, saya membawa seseorang yang mungkin membantu Anda. Petik 1. Ini Yuji. Lendir itu berkata ketika mereka menatapku. Mereka ingin saya masuk. Maka saya melangkah ke gua tempat gadis itu berada. Itu manusia. Dia menatapku dengan ngeri dan mundur. Sepertinya dia takut pada manusia. Tapi yang ini tidak menakutkan. Dia orang yang baik. Petik 1. Dia sangat kuat dan melindungi kita. Petik 1. Dan dia bisa mengerti kita. Lendir berusaha membujuk gadis yang ketakutan itu. Aku memutuskan bahwa yang terbaik adalah tetap diam. Dan itulah yang saya lakukan selama beberapa menit berikutnya. Tuan manusia, apakah Anda akan membantu saya? Dia bertanya dengan ragu-ragu. Saya kira dia akhirnya berhenti melihat saya sebagai orang yang menakutkan. Aku tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Saya baru saja datang ke sini untuk mengumpulkan bunga dia. Jadi, bahkan jika seseorang meminta bantuan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Ketika saya memikirkan ini, lendir mulai berbicara kepada saya. Beberapa orang jahat meninggalkan sesuatu yang aneh di hutan, dan sekarang hutan itu sakit. Dryad adalah peri hutan, jadi dia kehilangan sihirnya dan lemah. Gadis itu mengangguk pada kata-kata lendir itu. Saya melihat, gadis ini, disebut Dryad, adalah peri hutan. Saya telah melihat tanah sepanjang waktu untuk mencari bunga-bunga itu, tetapi sekarang setelah saya memikirkannya, ya, pohon-pohon itu tampak agak tidak sehat. Dengan kata lain, kamu ingin aku menghancurkan atau menghilangkan benda aneh ini. Juga, jika Anda bisa mendapatkan kembali sihir Anda entah bagaimana. Setelah mengatakan ini, saya melihat melalui keajaiban yang saya peroleh. Dan kemudian saya menemukan sesuatu yang disebut transfer energi, yang terdengar seperti apa yang saya cari. Sepertinya itu akan memungkinkan saya untuk mengirim energi sihir ke seseorang yang saya sentuh. Namun, itu mungkin membuatnya takut jika saya melakukannya secara langsung. Hei, bisakah kau menyentuh Dryad sebentar? Baik, petik 1. Salah satu slime menyentuhnya, dan kemudian saya mengaktifkan sihir. Transfer ajaib, transfer energi. Petik 1. Sama seperti sihir diaktifkan, energi sihir dalam status saya mulai berkurang. Setelah beberapa waktu, energi saya turun menjadi sekitar setengah dan kemudian berhenti. Kemudian Dryad memiringkan kepalanya. Aku merasa lebih ringan sekarang, Tuan Manusia,
Anda mengatakan transfer energi, maksud Anda? Ya, mereka bilang kamu tidak punya energi yang cukup, jadi aku menggunakan lendir untuk mengirimimu beberapa. Apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Iya, terima kasih. Dryad berkata sambil tertawa. Jadi itu berjalan dengan baik. Baiklah, aku akan pergi ke tempat ini di mana orang jahat meninggalkan sesuatu. Aku menduga ada sesuatu yang harus dilakukan tentang itu. Iya, dan kemudian Dryad bergegas melewati saya dan meninggalkan gua. Sepertinya dia kurang berhati-hati setelah transfer energi. Petik 1. Setelah itu, saya tiba di sudut hutan di mana kerusakannya sangat parah. Tidak, itu bukan hutan. Ini karena semua pohon dan tanaman di daerah itu telah mati, dan itu adalah tanah kosong. Di tengah, adalah sesuatu yang tampak seperti batu sihir hitam besar. Jadi saya harus membuangnya di suatu tempat atau menghancurkannya. Itulah yang saya pikirkan ketika saya berjalan ke sana dan mengambilnya. Ah, tunggu. Dryad memanggil tepat ketika aku mengambilnya. Apakah ada masalah? Saat aku bertanya-tanya ini, Dryad melihat pada batu ajaib yang aku pegang dan kemudian bergumam dalam kebingungan. Kenapa kamu bisa menyentuhnya? Novel ringan, Tensei Kenjan no Isekai Raifu, Daini no Sokugyo wo ete, Sekai Saikyo Minari Masita, Chapter 22 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A plus Dark Mode of perbaikan kata. Chapter 22. Mengapa? Maksud kamu apa? Saya bertanya ketika saya memeriksa benda yang saya pegang. Saya bisa menyentuhnya dan membawanya dengan baik. Slime yang melihatnya mengatakan kepadaku bahwa manusia mengatakan kamu akan mati jika kamu menyentuhnya. Apakah itu benar? Saya bertanya, dan slime baru menjawab, mereka memang mengatakan itu. Orang-orang yang membawanya memilikinya menempel pada tongkat. Petik 1. Tongkat itu di sana. Saya pikir itu seminggu yang lalu. Petik 1. Lendir itu berkata ketika mereka menunjuk ke sebuah tongkat kayu di tanah. Itu tidak terlihat seperti tongkat yang hanya ada di sana selama seminggu. Itu tampak sangat tua sehingga saya akan percaya itu sudah ada di sana selama setahun. Salah satu sisi tongkat itu sangat buruk. Tapi ada juga lampiran di sana yang kelihatannya terbuat dari logam, tapi saya yakin itu akan rusak jika saya menyentuhnya. Mungkin itu digunakan untuk mengamankan batu ajaib. Oh, apa aku benar-benar memegang sesuatu yang sangat berbahaya sekarang? Saya mulai sedikit khawatir, jadi saya menjatuhkan batu ajaib untuk saat ini. Namun, tidak ada perubahan pada status saya. Kamu tahu kenapa aku tidak mati? Aku tidak tahu. Petik 1. Slime menggelengkan kepala mereka. Dryad malah membuka mulutnya. Mungkin karena kutukan di dalam batu ajaib. Jika ya, masuk akal bahwa itu tidak membunuhmu. Petik 1. Kutukan. Iya, kapasitas energi sihirku harus sangat besar sehingga tidak ada bandingannya dengan manusia. Tetapi jika Anda memiliki energi yang cukup untuk menghidupkan kembali saya, maka mungkin Anda dapat melemahkan efek kutukan. Bagaimanapun juga, kutukan adalah sejenis sihir. Petik 1. Menarik. Jadi kutukan adalah sejenis sihir. Omong-omong, berapa banyak sihir yang kamu gunakan untuk menyembuhkanku, Yuji? 1/100. Petik 1. Lebih seperti setengah. Setengah, jadi itu berarti 2 kali lipat dari saya. Saya tidak berpikir itu cukup untuk melemahkan kutukan. Apakah Anda berbohong kepada saya? Petik 1. Saya tidak berbohong. Saya tidak punya alasan untuk berbohong. Tapi ada satu hal yang aku ingin tahu, mengenai energi sihir. Sekarang aku memikirkannya, ada satu kali ini aku menggunakan sihir dan waktu lebih rendah dari 0. Apakah itu biasanya terjadi? Setelah aku mengatakan ini, Dryad menatapku seolah dia melihat hal yang paling aneh. MP Anda pergi di bawah 0. Saya tidak berpikir itu mungkin, tapi sekali lagi, seharusnya juga mustahil bahwa manusia memiliki lebih banyak energi sihir daripada saya. Dryad berkata dan mulai berpikir, lalu dia tersenyum dan berkata, iya, saya tidak punya ide. Kamu benar-benar lucu, Yuji. Petik 1. Baik, bagaimanapun, saya sekarang mengerti bahwa MP Anda tidak normal di bawah 0. Juga, akan lebih baik jika aku tidak menyentuh batu ajaib jika aku bisa. Baiklah, cukup tentang itu.
Masalahnya adalah bagaimana kita harus berurusan dengan batu ini. Saya kira mengambil sesuatu yang begitu berbahaya dengan kita bukan pilihan. Iya, selain itu, jika Anda membawa sesuatu yang sangat berbahaya seperti ini melalui hutan, semua pohon akan mati. Petik 1. Itu benar. Sehingga kemudian, kurasa aku harus menghancurkannya di sini kalau begitu, panggilan kata. Saya menggunakan sihir untuk memanggil pedang. Dan kemudian segera mengayunkannya ke atas batu ajaib. Hah! Tepat saat menabrak batu, pedang itu pecah. Kemudian hancur dan menghilang. Saya melihat, jadi ini adalah kekuatan kutukan. Saya bahkan lebih terkejut sekarang karena saya menyentuhnya dengan tangan kosong. Ini, aku harus menggunakan lebih banyak sihir kekuatan tinggi untuk menghancurkannya sekaligus. Tapi saya tidak ingin merusak hutan lagi. Biasanya, aku mungkin baru saja menggunakan Hellfire of Death, tapi ini adalah hutan Dryad. Tidak ada gunanya membakar hutan untuk menghancurkan batu ini. Setelah memikirkannya sebentar, saya menggambar lingkaran di tanah di sekitar batu. Baik-baik saja maka, datang ke sini ke garis ini dan mengelilingi batu. Baik, semua slime kemudian membuat lingkaran di mana garis itu. Itu sekitar 5 meter dengan diameter. Pada jarak ini, tidak ada bahaya menyentuhnya secara tidak sengaja. Setelah saya yakin akan hal ini, saya mengaktifkan 2 mantra sekaligus. Magic Transfer, Anti-Magic Barrier. Magic Transfer, Anti-Physical Barrier. Semua sihir dipindahkan ke slime. Sekarang batu itu dikelilingi oleh banyak penghalang. Dengan kata lain, bahkan jika aku menggunakan sihir yang kuat, itu tidak akan mempengaruhi seluruh lingkungan. Sekarang, mari kita coba. Novel ringan, Tensei Kenja no Iseikai Raifu, Daini no Sokugyo wo ete, Sekai Saikyo Minari Masita, Chapter 23 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A plus Other Mode of perbaikan kata. Chapter 23. Hellfire of Death menggunakan terlalu banyak MP, jadi aku tidak akan menggunakan itu. Jadi apa mantra kuat yang tidak akan menghancurkan penghalang? Kataku sambil mencari melalui mantra yang kumiliki. Dan kemudian, saya menemukan sesuatu yang disebut Hellfire of Obliteration. Petik 1. Rupanya, itu seperti Hellfire of Death, hanya dengan efek area yang lebih kecil dan daya yang lebih kecil. Nah, buku itu mengatakan bahwa itu sedikit lebih lemah, jadi seharusnya baik-baik saja. Hellfire of Obliteration. Dalam sekejap, area di dalam penghalang meledak menjadi api. Karena ada banyak hambatan, segala sesuatu di luarnya dilindungi. Tetap saja, kami bisa merasakan panasnya. Dan penghalang itu juga berderit, yang membuat saya khawatir itu akan pecah. Ah, itu terbakar. Jangan-jangan kamu pikir kamu melakukan terlalu banyak. Aku belum pernah melihat sihir ini sebelumnya, tapi aku bertaruh itu bisa mengalahkan naga. Petik 1. Lendir itu semua dikejutkan oleh semburan api yang tiba-tiba. Iya, sejujurnya, saya berharap jauh lebih lemah daripada Hellfire of Death, berada di tingkat yang lebih rendah dari ini. Hellfire of Death benar-benar gila. Ah maaf, saya belum pernah menggunakan ini sebelumnya. Jadi saya tidak tahu. Kamu tidak tahu, namun apakah ini sekuat ini? Petik 1. Karena saya membacanya di sebuah buku. Tetapi menggunakan banyak MP, jadi saya lebih suka tidak harus melakukannya lagi. Karena itu, saya melihat status saya. Tanda pisah 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 tanda pisah. Pekerjaan, penjinak, sage. Keterampilan, menjinakkan, sihir cahaya, sihir bayangan, sihir api, sihir air, sihir bumi, sihir guntur, sihir angin, sihir ruang waktu, sihir khusus, sihir besar, sihir akrab, sihir dukungan, sihir ubah, sihir ultra tempur. Atribut, tidak ada. HP, 312/312. MP, 15/1820. Abnormalitas, terlalu sering menggunakan sihir.
Tanda pisah, 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 tanda pisah. MP saya sudah di bawah 0 sedikit. Tapi HP saya baik-baik saja, jadi jumlah penggunaan MP ini tidak merusak tubuh saya setidaknya. Menurut Riyad, MP Anda di bawah 0 sangat tidak normal. Yah, aku ragu aku harus melepaskannya lagi. Ketika kami berbicara, asap menghilang. Tanah di dalam penghalang itu merah panas dan semua batu yang ada di sana telah meleleh. Namun, dalam situasi itu, batu ajaib saja tidak terluka. Apakah kamu serius? Dengan kutukan yang sangat kuat di dalamnya, mereka harus bertindak sebagai penghalang. Bagaimanapun, sepertinya aman untuk mengatakan bahwa sihir api tidak akan bekerja. Tapi aku merasa masih bisa menggunakan MP, jadi aku memutuskan untuk menggunakan sihir lain. Sihir bagus untuk menghancurkan. Menggunakan sihir di dalam penghalang sepertinya cara yang baik untuk menyakiti dirimu sendiri, jadi aku menginginkan sesuatu yang bisa aku gunakan dari kejauhan. Dan karena batu ajaib itu kuat, aku harus menggunakan sesuatu yang bisa menghancurkannya secara fisik. Itulah yang saya pikirkan saat mencari, dan kemudian saya menemukan sesuatu yang sempurna. Penghancur batu ajaib. Kali ini, tidak ada yang mencolok yang mempengaruhi penghalang, seperti Hellfire of Obliteration. Hanya ada suara keras dan batu-batu dan tanah di sekitar batu ajaib hancur. Tapi, itu masih tidak akan pecah. Batu-batu di sekitarnya berubah menjadi bubuk, jadi itu seharusnya cukup kuat. Saya pikir itu benar-benar kutukan yang menghalangi itu. Jadi kutukan benar-benar masalahnya. Sekarang setelah kupikir-pikir, kenapa kita tidak menyingkirkan kutukan saja daripada mematahkannya? Itu akan mudah jika mereka adalah kutukan yang lemah, tapi aku tidak pernah mendengar tentang mengangkat kutukan yang sekuat ini. Aku pikir akan lebih mudah untuk menghancurkannya. Saya melihat, sementara itu tampak seperti solusi yang paling alami, ada alasan bahwa tidak ada yang menyarankannya. Tapi aku tidak berpikir penghalang akan bertahan jika aku menggunakan sihir yang lebih kuat dari Hellfire of Obliteration. Akankah setidaknya menjadi sedikit lebih lemah jika aku mencoba mengangkat kutukan? Tanyaku ketika aku melihat daftar mantraku. Dan kemudian saya menemukan Breakers, Curse Break Strong, dan Curse Break Extreme. Petik 1. Ada juga yang lain, tetapi ini sepertinya taruhan teraman. Sepertinya aku tidak bisa menggunakannya kecuali aku semakin dekat. Jadi saya menggunakan sihir air untuk mendinginkan penghalang sebelum masuk ke dalam. Lalu aku meletakkan tanganku sedekat mungkin dengan batu tanpa menyentuhnya. Saya tidak yakin mantra mana yang digunakan, dan jadi saya memutuskan untuk memulai dengan mantra yang paling lemah dan melanjutkannya. Kutukan Break. Dan kemudian, batu sihir hitam perlahan mulai memutih. Bekerja. Riyad berteriak kaget. Dan kemudian retakan mulai muncul di batu putih, dan kemudian benda itu pecah. Sepertinya itu bisa dihancurkan setelah semua. Saya bilang. Kemudian saya pindah untuk menonaktifkan penghalang. Tapi, pada saat itu, Riyad berteriak. Yuji, awas. Ada sesuatu yang aneh terjadi dengan pecahannya. Petik 1. Novel ringan, Tensei Kenjan no Isekai Raifu, Daini no Sokugyo wo Ete, Sekai Saikyo Minari Masita, Chapter 24 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A plus Other Mode of perbaikan kata. Chapter 24. Fragment. Saya mendengar suara Riyad dan melihat ke arah fragmen yang mengelilingi saya. Dan kemudian, aku bisa melihat potongan-potongan kecil gelap dari sesuatu berkumpul bersama. Mereka perlahan mulai mengambil bentuk monster hitam. Bukan hanya 10 atau bahkan 20. Setiap fragmen berubah menjadi monster. Jadi ada ratusan dari mereka. Apakah kamu bercanda? Tidakkah kamu pikir itu sedikit berlebihan? Kataku saat aku lolos dari penghalang. Lalu aku melihat ke sekelilingku. Berkat penghalang, sepertinya monster saat ini disegel dari kami. Namun, karena efek dari Hellfire of Obliteration, penghalang itu melemah. Itu akan bergidik dan bergetar berbahaya. Mungkin akan rusak jika saya tidak membuat yang baru. Fine mempertahankan posisi mereka di sekitarnya.
Sepertinya saya akan bisa melakukannya dengan baik. Aku akan menggunakan transfer ajaib. Pertahankan posisi Anda. Baik, saya memastikan bahwa mereka sebelum mengaktifkan sihir. Transfer ajaib, penghalang anti-fisik. Pertama saya akan menggunakan barrier anti-fisik untuk dengan aman menjebak monster di dalamnya. Transfer ajaib, penghalang anti-sihir. Pada saat yang sama, saya menambahkan anti-magic barrier. Dan, Hellfire of Obliteration, membakar. Itu tidak berhasil melawan batu ajaib, tapi kali ini itu adalah monster dalam penghalang. Hellfire of Obliteration, menggunakan banyak MP, tapi sepertinya itu akan menjadi yang paling efektif untuk membunuh monster-monster ini. Setelah beberapa waktu berlalu, asap akhirnya hilang. Tidak ada jejak monster sekarang. Dan yang tersisa hanyalah batu ajaib yang sekarang putih. Aku juga tidak bisa melihat monster keluar. Kamu membunuh mereka semua dalam sedetik. Combo yang bagus, ya, itu memang menggunakan banyak MP. Kataku sambil memeriksa statusku. Tanda pisah 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 tanda pisah. Pekerjaan, penjinak, sage. Keterampilan, menjinakkan, sihir cahaya, sihir bayangan, sihir api, sihir air, sihir bumi, sihir guntur, sihir angin, sihir ruang waktu, sihir khusus, sihir besar, sihir akrab, sihir dukungan, sihir ubah, sihir ultra tempur. Atribut, tidak ada. HP, 320/321. MP, 1740/1856. Abnormalitas, terlalu sering menggunakan sihir. Tanda pisah 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 tanda pisah. MP saya telah turun sedikit di bawah 0. Tapi HP saya baik-baik saja, jadi mungkin itu bukan masalah besar. MP saya telah mencapai minus 200.000 ketika saya menggunakan Hellfire of Death, namun saya tidak mati atau menderita efek samping permanen. Yah, itu masih tidak terlalu normal untuk turun seperti itu, jadi aku harus menghindarinya ketika aku bisa. Bagaimanapun juga, kurasa hanya sejauh berurusan dengan batu ajaib. Daerah sekitar hancur sangat buruk, haruskah aku memperbaikinya? Kataku sambil melihat penghalang. Segala sesuatu di luarnya adalah kedamaian itu sendiri, tetapi di dalam, itu adalah kaca atau batu yang meleleh. Itu tampak mengerikan. Saya mencoba menuangkan air di atasnya untuk mendinginkannya, tetapi saya ragu pohon akan tumbuh di sini untuk waktu yang lama. Entah bagaimana, aku merasa Dryad tidak akan senang tentang itu. Oh, tidak apa-apa karena ini adalah area kecil. Selama batu itu hilang, pada akhirnya pohon akan tumbuh di sini. Kupikir, iya, sepertinya itu baik-baik saja. Ya, itu adalah hutan besar. Selama batu ajaib itu tidak ada. Itu bagus. Ketika kami berbicara tentang ini, tiba-tiba saya ingat alasan awal saya berada di sini. Saya datang untuk mengumpulkan bunga Dryad ini. Jika mereka benar-benar tidak ada, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin dia bisa memberitahuku sesuatu. Hei, apa kamu tahu tentang bunga Dryad? Saya lakukan. Bunga-bunga itu tumbuh di seluruh wilayah Dryad, bagaimana dengan mereka? Saya melihat. Jadi mereka ada di mana-mana. Mungkin mereka tidak tumbuh ketika saya datang karena Dryad tidak enak badan. Dalam hal ini, tidak mungkin ada sekarang. Awalnya aku datang ke hutan ini untuk mengumpulkan bunga-bunga itu. Tetapi saya mendengar bahwa sekarang tidak ada lagi. Ah, itu yang kamu maksud. Baik, saya akan mencobanya. Petik 1. Jawab Dryad. Cobalah. Iya, mereka tidak digunakan untuk apapun, jadi saya tidak pernah mencoba menumbuhkannya sebelumnya. Dryad berkata sambil menutup matanya. Kemudian, keuletan. Dia mengangkat suaranya. Kemudian banyak rumput mulai tumbuh dari tanah. Itu tumbuh sangat cepat, dan kemudian, bunga-bunga mulai mekar bahkan sebelum 1 menit berlalu. Bunga-bunga itu tampak familiar, seperti yang saya lihat di guild. Ini bunga Dryad, bisakah saya mengumpulkan ini? Dryad mengangguk. Tentu, kamu menyelamatkan hidupku, Yuji.
Saya dapat tumbuh sebanyak yang Anda butuhkan. Petik 1. Griat berkata ketika dia membuat semakin banyak dari mereka tumbuh. Maka pencarian yang saya pikir gagal ternyata menjadi sukses besar. Novel ringan, Tensei Kenjan no Isekai Raifu, Daini no Sokugyo wo ete, Sekai Saikyo ni Narimashita, Chapter 25 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A plus other mode of perbaikan kata. Chapter 25. Baiklah, itu mungkin sudah cukup. 1 jam telah berlalu sejak aku membunuh monster yang keluar dari batu ajaib. Aku memandangi semua bunga Gria yang kami kumpulkan dengan anggukan puas. Tidak ada persyaratan dalam hal jumlah, jadi ini pasti cukup bagus. Kami mendapat begitu banyak. Terima kasih, Griat. Tidak terima kasih. Hubungi saya jika Anda membutuhkan lebih banyak bunga. Petik 1. Ya, saya mungkin meminta bantuan Anda lagi jika saya pernah melakukan pencarian serupa. Aku meminta slime menaruh bunga di gudang mereka sementara aku berbicara dengan Griat. Dan kemudian, saya menyadari ada sesuatu yang aneh tentang apa yang dia katakan. Panggil kamu, aku tidak harus pergi ke kamu. Anda bisa, tapi saya biasanya bisa bepergian kemana saja dengan pohon, jadi akan lebih baik jika Anda menelepon. Saya akan menjadi lemah jika saya tinggal jauh dari tanah saya terlalu lama, tetapi itu bisa diperbaiki jika Anda mengirim saya energi seperti sebelumnya. Petik 1. Griat berkata. Lalu dia menghilang ke tanah seolah-olah dia telah meleleh. Dan kemudian dia muncul kembali dalam jarak yang cukup dekat. Itu seperti teleportasi. Alangkah nyaman. Yah, kurasa aku bisa meninggalkan monster jinak di sini untuk tetap berhubungan. Angkat tangan Anda jika Anda ingin tetap di sini. Saya berkata ketika saya melihat slime yang tersebar di sekitar saya. Beberapa slime yang ada di sini awalnya sekarang mengangkat tangan. Baiklah, kalian bisa tetap di sini bersama Griat. Baik, sekarang sudah beres. Saya bisa tetap berhubungan dengan mereka bahkan ketika terpisah dengan penggunaan tamer skill mutual understanding. Jadi aku bisa menggunakan transfer sihir jika terjadi sesuatu. Kurasa kita harus kembali sekarang. Ya, kemana Proud Wolf pergi? Dia telah datang dengan saya sejauh ini dan berjanji untuk memberi saya tumpangan kembali, tetapi dia tampaknya telah menghilang di beberapa titik. Ketika saya bertanya-tanya tentang ini, slime mengangkat suara mereka. The Proud Wolf ada di sana. Itu menjadi takut dan lari ketika kamu menggunakan sihir. Tidak, itu berlari bahkan sebelum itu. Ketika pertama kali melihat batu ajaib. Petik 1. Saya melihat. Dia kabur. Serigala yang tak tahu malu. Beberapa hal tidak pernah berubah. Bisakah aku keluar sekarang? Tiba-tiba aku mendengar suara Proud Wolf. Dia bersembunyi di balik batu besar yang jaraknya cukup dekat. Pertempuran sudah selesai. Sebenarnya, ada penghalang sepanjang waktu, jadi itu bahkan tidak berbahaya. Tapi, itu agak menakutkan. Proud Wolf berkata sambil beringsut kembali ke tempat penghalang itu berada. Apakah orang ini benar-benar monster? Yah, ada banyak hal yang tidak menguntungkan tentang dia, tetapi Proud Wolf masih akan memberiku tumpangan gratis. Dan bagaimanapun juga, tidak perlu membuatnya berpartisipasi dalam pertempuran. Baik, bisakah kau membawaku kembali ke kota? Iya, dan dengan itu, saya naik ke atas Proud Wolf dan dia mulai berlari. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa lagi. Aku mengucapkan selamat tinggal pada Griat dan meninggalkan hutan di belakangku. Yah, selama slime ada di sana, aku seharusnya bisa tetap berhubungan. Dan kemudian beberapa jam berlalu. Saya tiba dengan selamat di kota. Hal pertama yang harus dipikirkan, adalah masa depan Proud Wolf. Aku bisa mengembalikannya ke alam, tetapi entah bagaimana aku merasa itu tidak akan bertahan hidup di hutan. Yah, aku bisa menyerahkan pilihan padanya. Hei, bangga serigala, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Melakukan, aku akan mengikutimu, tentu saja. Saya yakin saya akan lebih aman seperti itu, benda pemindahan ajaib itu, bisakah kamu menggunakannya untukku juga? Petik 1. Iya, saya berharap banyak. Dan dia merasa bahwa aku bisa melindunginya dengan magic transfer jika dia dalam bahaya, dan jika aku akan mengendarainya, maka mungkin menjadi pengecut ini sebenarnya akan lebih aman. Bagaimanapun, saya tidak keberatan. Ya,
Saya bisa, baik-baik saja maka. Kamu bisa tinggal bersamaku. Terima kasih. Dengan sepenuh hati aku akan menggendongmu, Tuan Yuji. Meskipun begitu, kupikir aku tidak akan berguna untukmu dalam pertempuran. Petik 1. Jangan khawatir tentang itu. Saya tidak mengharapkan Anda melakukannya. Jadi saya menaruh kerah dan tag pada Proud Wolf. Tag ini membantu orang membedakan antara monster yang telah dan belum dijinakkan. Itu tidak perlu untuk slime, tetapi kamu tampaknya harus menggunakan tag ini ketika membawa monster lain ke kota. Saya telah membeli satu sambil mempersiapkan berkemah, dan sekarang terbukti sangat berguna. Dan dengan itu, kami baru saja akan menginjakan kaki ke kota, ketika seorang adventurer di dekatnya menunjuk Proud Wolf. Itu serigala hebat, aku tidak berpikir ada penjinak yang cukup baik di seluruh kota ini untuk bisa menjinakkan sesuatu seperti itu. Serigala besar, apakah Anda yakin tentang itu? Itu adalah pertanyaan menarik yang saya renungkan saat kami melanjutkan perjalanan. Novel ringan, Tensei Kenja no Isekai Raifu, Daimi no Sokugyo wo ete, Sekai Saikyo ni Narimashita, Chapter 26 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A+ Dark Mode of perbaikan kata. Chapter 26. Kota. Bukankah itu berbeda dari biasanya? Petik 1. Mengatakan lendir begitu kita memasukinya. Kami hanya pergi selama sehari, namun ada sesuatu yang berubah. Agak menakutkan. Petik 1. Lendir juga berpikir begitu. Petualang yang kami lewati semua tampaknya mengenakan baju besi seolah-olah mereka bersiap untuk bertarung. Kami terus berjalan melewati kota sampai kami mencapai guild. Karena saya tidak bisa membawa serigala ke dalam gedung, saya mengikatnya di pintu masuk. Hah? Mr. Yuji, bukankah kamu keluar untuk mengumpulkan bunga Dria? Apakah Anda gagal dalam pencarian itu? Resepsionis bertanya kepada saya. Dia tampak cukup tertarik dengan pencarian bunga Dria. Tidak, aku tidak gagal. Banyak yang terjadi, dan saya bisa mengumpulkan mereka dengan cepat. Aku berkata ketika aku mengeluarkan beberapa bunga dari lendir dan menunjukkannya kepadanya. Dia melihat mereka dan ekspresinya berubah senang dan lega. Itu luar biasa. Akan sangat buruk jika Anda gagal. Buruk, apa ini benar-benar penting dari sebuah pencarian? Saya tidak ingat apa-apa tentang hal itu menjadi penting ketika menerimanya. Ketika saya memikirkan hal ini, resepsionis melanjutkan. Itu tidak penting ketika pertama kali menerimanya, tapi sejak itu, ada kebutuhan untuk banyak obat, dan juga terburu-buru. Seberapa banyak yang Anda dapatkan? Lendir. Jika Anda silahkan. Saya bilang. Dan kemudian saya meletakkan lendir di atas meja. Baik, lendir itu menjawab. Kemudian mulai mengeluarkan bunga-bunga Dria di seluruh meja dengan berisik. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seluruh meja tertutup di dalamnya. Mengapa begitu banyak? Apakah ini nyata? Ya, mungkin itu bukan cara yang biasa, tetapi mereka semua harus nyata. Dia mendengar ini dan, aku harus memberitahu manajer. Dia menjerit dan kemudian menghilang ke arah belakang guild. Dan kemudian beberapa menit berlalu. Kemudian manajer Agias keluar. Yuji, kamu lagi. Saya mendengar bahwa Anda membawa bunga Dria 1 tahun kali ini. Dia berkata. Kemudian dia melihat bunga-bunga Dria di atas meja. Dan kemudian dia menatap resepsionis. Ini bukan nilai setahun. Setidaknya bernilai 2 tahun. Aku sangat menyesal. Saya tidak bisa menghitung semuanya. Dria telah memberi saya sebanyak itu. Yah, butuh waktu setengah jam untuk mengumpulkan mereka, jadi saya pikir itu banyak. Namun, guild sepertinya tidak terlalu senang tiba-tiba memiliki nilai 2 tahun dibongkar ke mereka. Apakah terlalu banyak? Saya bertanya. Dan kemudian saya mencoba membuat lendir untuk menyimpannya lagi. Namun, balasan Agias paling tidak terduga. Tidak, kami akan membeli semuanya. Inilah yang dibutuhkan guild saat ini. Kamu butuh persediaan bunga selama 2 tahun. Apa sesuatu terjadi? Faktanya, segerombolan monster telah terlihat di dekat gunung di dekatnya, dan mereka datang dalam jumlah yang luar biasa. Mungkin tidak lama sampai kawanan itu datang untuk menyerang kota kami. Wabah monster, ya, sekarang aku memikirkannya, aku telah mendengar sesuatu tentang bagaimana jumlah monster meningkat baru-baru ini.
Mungkin itu terkait dengan itu. Dan mereka datang ke kota ini. Tidak, kami tidak tahu kota mana yang akan mereka serang. Dan itulah sebabnya mereka berbahaya. Sebagai guild, kita tidak bisa memfokuskan semua kekuatan kita di satu tempat. Itu sebabnya kami membutuhkan obat. Manajer itu berkata ketika dia mengambil salah satu bunga dria dan memeriksanya. Lalu dia mengangguk puas. Dengan sebanyak ini, kita bisa mengurangi kerusakan. Obat yang terbuat dari bunga dria sangat efektif, ini hadiahmu. Mohon terima. Manajer kemudian menumpuk koin emas di depan saya. Karena itu seharusnya merupakan pencarian yang aman, saya hanya menerimanya sebagai latihan, namun ternyata itu cukup menguntungkan. Tetap saja, itu bukan kabar baik. Ada banyak monster, dan kami tidak tahu kapan atau di mana mereka akan menyerang. Jadi guild akan mengurus semuanya tentang monster. Iya, dan jadi kami saat ini menolak permintaan yang tidak terkait dengan wabah monster. Maukah Anda membantu kami, Yuji? Manajer bertanya ketika dia menatapku. Saya tidak ragu untuk menjawab. Tentu saja, jadi apa yang harus aku lakukan? Novel ringan, Tensei Kenjan no Isekai Raifu, Daini no Sokugi wo ete, Sekai Saikyo ni Narimashita, Chapter 27 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A plus Other Mode of perbaikan kata. Chapter 27. Yuji. Saya ingin Anda memantau monster. Monitor. Iya, Anda adalah scout peringkat yang langka. Dan saat Anda masih pendatang baru, Anda harusnya masih jauh lebih mampu daripada petualang biasa dalam hal menonton pergerakan monster. Monster pemantauan. Yah, sepertinya memang akan cukup mudah jika aku mengirim sembarang slime keluar untuk menonton gerakan mereka. Tapi, hanya itu yang kau ingin aku lakukan. Itu hanya satu dari banyak hal yang mampu dilakukan oleh slime saya. Jika hanya itu yang harus saya lakukan, saya mungkin akan bosan. Semua, Anda menyadari bahwa itu tidak akan seperti menonton tenda Anda selama ujian. Bahkan, Anda akan memonitor kelompok monster yang pergerakannya tidak dapat diprediksi. Tapi aku hanya akan memonitor grup sambil bersembunyi dan menunggu salah satu dari mereka bergerak, kan? Jadi itu berarti saya harus menyebarkan slime saya di sekitar dan sudah selesai. Jadi, saya membuat slime saya terpisah satu sama lain. Saya memiliki sekitar 80 dari mereka ketika saya pertama kali datang ke kota ini, tetapi berkat hutan Dryad, saya sekarang memiliki 100. Apa? Bagaimana kamu punya begitu banyak? Mereka baru sekitar 100. Kamu benar-benar menjinakkan mereka semua. Ya, meskipun, aku agak berharap berita ini tidak menyebar terlalu banyak, tapi ini darurat. Akan menjadi yang terburuk jika menyembunyikan kekuatanku menghasilkan lebih banyak korban. Kamu benar tentang angka-angka, namun, itu tidak akan berarti banyak jika mereka tidak dapat menghubungi kamu. Tapi aku bisa menghubungi monster jinakku dari jauh. Manajer mendengar ini dan memiringkan kepalanya dengan ragu. Ya, ada beberapa tamers yang bisa berbicara dengan monster, ya, tapi aku yakin sangat tidak mungkin untuk berbicara dengan mereka dari jarak jauh. Benarkah? Sekarang aku mulai khawatir. Saya akan mengujinya kemudian. Tim Dryad, bisakah kamu mendengarku? Apa itu? Tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin menguji untuk melihat apakah saya benar-benar dapat berbicara dengan Anda. Petik 1. Baik, saya mencoba berbicara dengan slime yang saya tinggalkan dengan Dryad, dan mereka menjawab dengan sangat cepat. Jadi itu berhasil setelah semua. Sepertinya aku benar-benar bisa berbicara dengan mereka dari jauh. Tapi, aku bahkan tidak berpikir kalau Pramuka Brang seharusnya bisa. Bagaimanapun, kamu mengatakan bahwa dengan ini, kamu dapat memantau area yang luas sendirian. Ya, dan, tunggu sebentar. Ketika kami berbicara, lendir tiba-tiba menghubungi saya. Yuji, apakah Anda tahu tentang batu ajaib? Petik 1. Batu sihir. Iya, seperti yang kau hancurkan. Ada satu lagi di tempat yang berbeda. Petik 1. Dryad bilang begitu. Dia bilang dia baik-baik saja karena itu keluar dari domainnya. Tapi itu berbahaya. Petik 1. Jadi ada yang lain. Kalau begitu, mungkin. Apakah menurutmu itu ada hubungannya dengan wabah monster? Saya tidak tahu. Petik 1. The Dryad berkata bahwa monster mungkin keluar.
Saya melihat, jadi ada kemungkinan saya harus memberi tahu manajer tentang semua ini. Tapi mungkin bukan tentang Griak. Saya akan merasa sedih untuknya jika orang-orang menargetkannya untuk mendapatkan lebih banyak bunga. Aku baru saja berbicara dengan lendir yang ditempatkan jauh. Saya pikir saya mungkin tahu alasan wabah ini. Alasannya, ya, ketika saya pergi untuk memetik bunga-bunga ini, ada batu ajaib terkutuk di dekatnya. Dan ketika saya menghancurkannya, monster mulai keluar. Menurut monster yang dekat pada saat itu, batu itu diletakkan di sana oleh manusia. Batu ajaib terkutuk, apakah kamu yakin? Reaksinya lebih kuat dari yang kuharapkan. Mungkin dia tahu sesuatu tentang itu. Apakah kamu tahu dari mana asalnya? Tidak, aku tidak, tapi Yuji, yang sama-sama kurang pengetahuan seperti kamu, pasti kamu pernah mendengar kisah kerajaan Eigia. Kerajaan Eigia? Tidak, sama sekali belum pernah mendengarnya. Kamu benar-benar tidak tahu. Ya, apakah itu benar-benar terkenal? Ya, itu bukan seolah-olah saya dibesarkan di dunia ini. Jadi tentu saja, saya tidak akan tahu. Dulu, kerajaan Eigia dihancurkan oleh batu ajaib terkutuk. Padahal, kita tidak tahu apakah batu ajaib itu alasan sebenarnya, tapi apa yang benar, apakah batu ajaib itu tiba-tiba muncul dan bahwa kerajaan besar itu menurun dan jatuh hanya dalam 3 tahun. Saya melihat, ya, itu cerita. Namun, batu ajaib yang kulihat sepertinya tidak bisa menghancurkan kerajaan besar dalam 3 tahun. Itu mungkin yang berbeda, ya, setidaknya aku harus bertanya tentang fitur-fiturnya yang berbeda. Ngomong-ngomong, batu ajaib ini yang menghancurkan sebuah kerajaan. Bagaimana kelihatannya? Kami hanya memiliki sedikit informasi yang mencapai guild sebelum kerajaan jatuh, tapi warnanya hitam dan tidak bersinar. Itu menghancurkan apapun yang disentuhnya, sehingga tidak bisa dipindahkan atau rusak. Manusia akan mati. Juga, semua vegetasi akan layu juga. Tetapi kita tidak tahu bagaimana itu menyebabkan kejatuhan kerajaan. Sial, praktis itu pasangan yang sempurna. Novel ringan, Tensei Kenja no Isekai Raifu, Daini no Sokugyo wo ete, Sekai Saikyo ni Narimashita, Chapter 28 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A+ Other Mode of perbaikan kata. Chapter 28. Ini praktis sama dengan batu ajaib yang aku hancurkan. Tetapi sekali lagi, saya mendengar bahwa orang-orang membawanya, jadi itu harus lebih lemah daripada yang menghancurkan sebuah kerajaan. Sebuah batu ajaib tertutup, pasti berbeda jika kamu bisa menghancurkannya. Tapi saya akan melaporkannya sebagai satu kemungkinan. Adapun peran Anda, bagaimana kalau Anda memantau mereka sambil juga bertarung? Ya, terlepas dari penampilan, slime dapat bertarung dengan cukup baik. Jika saya menggunakan magic transfer, mereka bisa seperti meriam. Dan saya bisa menggunakan sihir yang sama pada 2 slime sekaligus, yang meningkatkan daya tembak. Ya, itu juga menggunakan lebih banyak MP, jadi itu bukan tanpa batasan. Lendirmu bisa bertarung. Itu sulit dipercaya, tetapi Andalah yang sedang kita bicarakan. Jadi saya akan percaya. Tentu saja, Anda akan diberi hadiah, jadi Anda harus menerima permintaan itu. Baik, apakah itu baik? Kataku saat aku mengajukan permintaan pemantauan monster dan permintaan berburu monster. Pemantau membayar lebih baik, tapi perburuan berubah tergantung pada berapa banyak Anda membunuh, sehingga akhirnya bisa membayar lebih. Iya, semoga berhasil. Jadi saya menerima quest dari manajer dan meninggalkan guild. Dan kemudian saya pergi ke hutan untuk menempatkan slime saya di dekat sekelompok monster. Baik-baik saja maka, saya mengandalkan kalian. Petik 1. Ketika saya berada di dekat hutan, saya meletakkan slime di punggung Proudwolf. Saat slime akan ditempatkan untuk membuat lingkaran di sekitar monster, aku akan menggunakan Proudwolf untuk membawanya. Dan supaya tidak terlalu berat, saya akan tinggal di belakang. Baik, kami akan mendapatkannya. Well, sihir Yujilah yang membuat mereka. Petik 1. Apakah kamu yakin aku harus melakukan ini? Lendir itu antusias, tetapi Proudwolf tampak khawatir. Dia telah kehilangan kepercayaannya sejak aku menjaganya. Aku yakin dia sebenarnya bukan monster yang lemah. Selain itu, dia mendapat bantuan saya juga. Itu akan baik-baik saja.
Saya akan memberikan sihir penguatan pada Anda dan juga dapat menggunakan transfer ajaib. Jadi aku akan mentransfer sihir serangan jika kalian disergap. Petik 1. Saya bilang. Lalu aku melemparkan Strength Enhance, Mobility Enhance, dan Defense Enhance pada Proud Wolf. Sihir ini, itu membuatku lebih kuat. Saya harus aman jika Anda akan mengirim saya sihir. Petik 1. Proud Wolf tampaknya mendapatkan kembali kepercayaannya sekarang, dan dia dengan gembira pergi ke hutan. Sekarang, aku harus mempersiapkan pertarungan juga. Saya tidak tahu apakah monster akan datang ke kota ini, tetapi karena saya memantau mereka, saya ingin mencegah mereka menyerang kota-kota lain jika saya bisa. Tetap saja, sementara sihir yang bisa saya gunakan kuat, itu mencakup area yang luas sehingga akan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya juga. Jika saya melakukan beberapa pengujian, saya mungkin menemukan mantra yang sempurna untuk digunakan, tetapi sebenarnya ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan sihir yang Anda inginkan. Anda yang membuatnya. Penciptaan ajaib. Aku berkata, mengaktifkan sihir yang kutemukan saat ujian guild. Saya belum bisa menggunakannya karena kurangnya waktu, tetapi sekarang saya punya waktu untuk berpikir. Tetap saja, ini cukup rumit. Jendela yang muncul sekarang seperti versi layar status saya yang lebih ramai. Ada jendela kosong di tengahnya, dan di sekitarnya ada kata-kata seperti, analisis aliran ajaib, sihir yang dibutuhkan, simpan konfigurasi, intek ajaib, dan banyak lainnya. Berkat buku-buku sihir, aku tahu arti sebagian besar dari mereka. Jadi saya mencoba menganalisis sihir yang sudah saya miliki. Magic Impact, Fireball. Saya bilang, itu mulai menganalisis apa yang saya pikir paling sederhana dari sihir saya. Dan kemudian jendela yang sebelumnya kosong diisi dengan beberapa lusin kata. Ini rupanya komposisi Fireball. Hal-hal seperti, konversi MP BG2A, GGT2, atau, retensi MP pukul 0/1, 12, 5, 10 ditulis di sana. Saya tidak mengerti apa artinya itu, tetapi itu mengingatkan pada program komputer. Jika itu mirip dengan sebuah program, ada satu cara untuk dengan cepat mengubah properti dari sesuatu tanpa harus memahaminya dengan baik. Ya, potong dan tempel. Novel ringan, Tensei Kenjan no Isekai Raifu, Daimi no Sokugyo wo Ete, Sekai Saikyo ni Narimashita, Chapter 29 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A+ Dark Mode of perbaikan kata. Chapter 29. Aku akan mencoba membandingkannya dengan sesuatu yang mirip kalau begitu. Karena itu, aku mencari ingatanku tentang sihir yang tepat. Sihir yang mirip dengan bola api, jadi itu seharusnya serangan sihir dengan atribut yang berbeda. Saya pikir ini ketika saya mencari. Dan kemudian saya menemukan water bullet. Asupan sihir tambahan, peluru air. Saya bilang, isinya tampak sangat mirip dengan Fireball. Tetapi ada 3 garis di tengah yang berbeda. Apakah aku harus mengubah bagian ini? Sebagai ujian, saya mengubah 3 baris di Fireball dan menggantinya dengan yang dari water bullet. Dan kemudian saya mengubah kode jadi menjadi sihir. Keluaran, bola api, versi air. Dan bukannya api, sebutir air ditembakkan. Saya melihat. Jadi begitulah cara Anda menggunakannya. Dan seperti itu, aku mencoba menganalisis dan menggabungkan berbagai jenis sihir dan perlahan-lahan mulai memahami cara menggunakan penciptaan sihir. Ya, seperti yang saya gunakan sekarang, itu lebih seperti Magic Combination daripada Magic Creation. Petik 1. Di masa depan, saya ingin dapat benar-benar memahami semua teks dan membuat keajaiban asli. Tapi untuk sekarang, ini harus dilakukan. Aku berkata ketika aku melihat struktur sihir yang sudah jadi. Pada akhirnya, apa yang saya buat adalah kombinasi dari Circle Barrier dan Hellfire of Obliteration. Petik 1. Jika saya menggunakan ini, saya bisa membunuh monster di area terbatas tanpa menggunakan slime. Sulit membayangkan jenis sihir lain apa yang akan saya butuhkan, jadi saya mungkin harus membuatnya di tempat ketika saatnya tiba. Tentu saja, membuat sihir tanpa tujuan sekarang masih bisa berguna nanti, tetapi menganalisis dan membuat sihir juga membutuhkan energi, jadi Anda harus berhati-hati. Kami tiba. Monster-monster itu tidak bergerak.
Saat aku berpikir, suara-suara slime bergema di kepalaku. Beberapa slime tampaknya telah tiba di area yang dekat dengan monster. Karena Proud Wolf masih harus membawa yang lain, itu akan memakan waktu sebelum mereka semua ditempatkan dengan benar. Namun, jika jaringnya terlalu lebar, maka bahkan 100 slime tidak akan cukup. Aku tahu, saya harus meningkatkannya selagi bisa. Kalian slime yang ada di sana sekarang. Aku ingin kamu mencari area untuk slime atau monster lain yang bisa dijinakkan. Baik, ada lendir di sana. Dan seperti itu, slime mulai meminta slime lainnya. Bukan hanya slime di hutan Dryad, slime, secara umum, sangat mudah. Makanan. Dia akan melindungi kita. Maka mereka dengan cepat berkumpul bersama. Namun, aku tidak bisa mentransfer sihir sampai aku menjinakkan mereka. Kalau saja ada keterampilan yang memungkinkan saya untuk menjinakkan monster di jarak jauh. Saya bertanya-tanya ketika saya mencari melalui keterampilan saya. Dan kemudian saya menemukan keterampilan yang disebut Combine Tame. Petik 1. Ini berarti bahwa jika monster Tamet digabungkan dengan monster lain, monster itu akan dijinakkan juga. Tetapi sejauh yang saya sadari, hanya slime yang bisa bergabung, jadi itu adalah skill lendir eksklusif, yang bukan masalah bagi saya sekarang. Kombinasikan jinak. Saya menggunakan skill dan slime mulai bergabung dan kemudian dijinakkan. Dengan melakukan ini, saya memiliki hampir 500 slime pada saat jaring keamanan saya selesai. Sekarang mustahil bagi monster untuk melewati mereka tanpa diketahui. Saya cukup lega dengan ini, ketika saya tiba-tiba mendengar dari slime yang berada di hutan Dryad. Yuji. Petik 1. Apa itu? Beberapa orang aneh telah datang ke hutan Dryad. Mereka membawa batu ajaib terkutuk. Petik 1. Saya melihat. Jadi kami memiliki penyebab sebenarnya sekarang. Bisakah kamu pergi ke tempat mereka? Saya ingin 10 dari Anda pergi sambil tetap bersembunyi. Petik 1. Jika di hutan, aku bisa membawa mereka dengan kekuatanku. Sedangkan untuk tetap tak terlihat, ini adalah domain saya, jadi seharusnya tidak apa-apa. Petik 1. Dryadlah yang menjawab. Dryad bukan salah satu dari monsterku yang jinak, tetapi dia tampaknya bisa berbicara padaku melalui slime. Oke, terima kasih, kami akan hancurkan mereka dengan transfer ajaib. Dan setelah itu, saya akan berurusan dengan batu ajaib. Petik 1. Iya, baik. Sementara saya akan menggunakan transfer sihir, ini akan menjadi pertama kalinya saya akan menghadapi manusia di luar ujian. Tetap saja, aku tidak akan menahan diri. Novel ringan, Tensei Kenjan no Isekai Raifu, Daini no Sokugyo wo ete, Sekai Saikyo ni Narimasita, Chapter 30 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A+ Dark Mode of perbaikan kata. Chapter 30. Transfer ajaib, Magic Throwing Net. Di dunia ini, Anda sering didorong untuk mengeksekusi penjahat di tempat. Biasanya, akan ada masalah apakah mereka benar-benar bersalah, tetapi karena mereka memiliki alat untuk menentukan apakah seseorang berbohong, segalanya berjalan lebih lancar di sini. Tetap saja, aku memutuskan untuk menangkapnya dengan sihir. Itu bukan karena rasa iba. Kami saat ini kekurangan informasi, dan siapapun yang dapat membantu kami dengan hal itu layak untuk tetap hidup untuk saat ini. Apa? Transfer ajaib, bola api. Setelah menangkapnya, saya menggunakan Fireball untuk menghancurkan tongkat yang ia gunakan untuk memegang batu terkutuk. Lalu, kutukan Break, Extreme. Terakhir kali aku menggunakan kutukan istirahat yang normal, tapi itu mengakibatkan monster tumpah. Jadi mungkin jika aku membersihkannya sepenuhnya dengan sihir tingkat lanjut. Apa? Tepat di depan pria yang membawanya, batu ajaib yang tadinya hitam menjadi putih pucat dalam sekejap. Dan kemudian menghilang. Ya, selama Anda memecahkan kutukan sekaligus, Anda bisa membatalkannya dengan aman. Sekarang saya hanya perlu membawa pelakunya kembali ke kota dan meminta dia menanyai. Untuk menyelamatkan dunia yang ternoda ini. Tepat ketika batu itu menghilang, pria itu meneriakkan kata-kata ini dan menikam lehernya dengan pisau. Apa? Sementara aku masih terpana, dia melanjutkan dengan menusuk dadanya dan kepalanya. Dan kemudian dia meninggal. Dia bunuh diri. Dapat dimengerti jika dia tidak ingin ditanyai, tetapi sepertinya terlalu dini untuk melakukan sesuatu yang begitu menentukan.
Saya akan berpikir dia setidaknya akan mencoba dan melarikan diri terlebih dahulu. Tetapi sekali lagi, mungkin saja dia dikendalikan oleh siapapun yang mengatur ini. Dalam hal apapun, aku perlu melaporkan ini ke guild secepatnya. Jadi saya berlari kembali ke kota dengan tergesa-gesa. Masalahnya bukan dia membawa batu ajaib. Masalahnya adalah bahwa mereka membawa batu ajaib selain dari yang telah menciptakan segerombolan monster. Mengingat dia telah bunuh diri, pasti ada orang lain selain dia. Saya bisa membayangkan organisasi kejahatan besar yang mengerikan di bayang-bayang. Itu menciptakan masalah lain. Saya tidak tahu apa tujuan mereka, tetapi ini menunjukkan bahwa ada orang lain seperti pria ini. Jika ada banyak dari mereka, mereka mungkin menempatkan batu-batu ini di daerah lain juga. Itu berarti ada kemungkinan banyak monster di luar jaring keamanan saya. Tepat saat aku memikirkan ini, lendir menghubungiku. Yugi, petik 1. Apa itu? Banyak monster muncul dari belakang kita. Mereka masih jauh, tetapi ada banyak dari mereka. Mereka juga datang dari sana. Jadi sepertinya aku benar. Saya telah menggunakan keterampilan penjinak saya untuk memperkuat kemampuan kepanduan mereka. Maka mereka dengan cepat memperhatikan bahwa monster lain muncul. Dengan begitu banyak monster di sekitar, akan sulit untuk mengumpulkan selain di satu tempat. Aku juga bisa menggunakan Hellfire of Death untuk membunuh banyak monster sekaligus, tapi aku mungkin harus menunggu sampai ada lebih banyak. Jika saya melakukannya sekarang, kebanyakan dari mereka akan melarikan diri. Dan aku akan menyembunyikan slime dan melindungi diri mereka untuk saat ini. Bangga serigala, ambil sebanyak mungkin slime yang Anda bisa dan kembali ke kota. Sisanya, pergi dan sembunyikan sampai saya memberi Anda perintah lebih lanjut. Petik 1. Dimengerti. Baik, mereka tidak akan menemukanku. Aku bisa mendengar slime dan Proud Wolf bergerak dengan tergesa-gesa saat aku menuju guild. Situasi menjadi sangat berbahaya. Sekian pembahasan kali ini. Kalau mau traktir Mimin kopi buat teman begadang, link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.